Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini di berita terbaru yaitu Paris Saint-Germain kembali gagal juara Liga Champions setelah takluk atas Bayern Munchen di babak 16 besar. Sementara AC Milan dipastikan lolos ke babak 8 besar setelah unggul agregat 1-0 atas Tottenham Hotspur. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Ada Paris Saint-Germain yang dipastikan angkat koper lebih cepat setelah takluk atas Bayern Munchen dengan agregat 3-0. Sementara AC Milan meraih hasil imbang namun memastikan diri lolos karena unggul agregat 1-0. Nah ini guys, kelolosan pertama AC Milan sejak 11 tahun silam. Selamat ya! Bayern Munchen kembali meraih kemenangan atas Paris Saint-Germain pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Bermain di Allianz Arena, skuad di Rotten berhasil menang dengan skor 2-0. Paris Saint-Germain sempat mempunyai peluang melalui sepakan Vitinha setelah memanfaatkan blunder dari Yann Sommer. Namun sepakannya masih bisa diselamatkan oleh Matthijs de Ligt. Skuad FC Hollywood baru bisa membuka keunggulan melalui Eric Maxim Choupo-Moting di menit ke-51. Namun gol tersebut dianulir karena Thomas Muller sudah berada dalam posisi offside. Pada akhirnya Choupo-Moting pun berhasil mencetak gol pada menit ke-61. Gol tersebut berawal dari kesalahan yang dilakukan oleh Marco Verratti. Saat itu gelandang asal Italia ini gagal mengontrol bola dengan baik sehingga berhasil direbut oleh pemain Bayern Munchen. Setelah gol itu terjadi, PSG sempat berpeluang menyamakan kedudukan di menit ke-64. Sayangnya Yann Sommer tampil gemilang dengan berhasil menepis tandukan Sergio Ramos. Pertandingan ini sendiri semakin memanas sampai memasuki menit ke-83. Saat itu Sergio Ramos terlihat mengamuk dengan mendorong Thomas Muller hingga terjatuh. PSG yang tertinggal 1 gol harus kembali kebobolan melalui Serge Gnabry di menit ke-89. Dengan hasil ini Lionel Messi dan kawan-kawan dipastikan angkat koper lebih cepat dari kompetisi Liga Champions. Skuad Parisiens takluk atas di Rotten dengan agregat telak 3-0. AC Milan melakoni leg kedua babak 16 besar saat berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Bertanding di Tottenham Hotspur Stadium, fans Rossoneri mempertunjukkan momen menarik. Meski bertamu ke Inggris, para supporter tetap menunjukkan atmosfer yang luar biasa. Setelah kick-off dibunyikan oleh wasit, kedua tim saling jual beli serangan. Spurs sempat mendapatkan peluang emas melalui Harry Kane pada menit ke-34. Sayangnya Mike Maignan masih sigap menghalau bola di bawah mister gawang skuad Rossoneri. Hingga turun minum kedudukan berakhir dengan skor yang berimbang. Pada awal babak kedua, Brahim Diaz sempat mendapatkan peluang emas hasil kemelut di depan mulut gawang. Namun Fraser Forster masih mampu menyelamatkan tendangan kaki kanan dari Diaz tersebut. Nasib sial harus diterima oleh Christian Romero pada menit ke-78 laga. Saat itu bek timnas Argentina ini harus menerima kartu merah setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Theo Hernandez. Akan tapi pada masa injury time, skuad The Lilliwats mendapatkan peluang emas dari Harry Kane. Sayangnya tandukan pember 29 tahun ini masih diselamatkan dengan gemilang oleh Mike Maignan. Dengan hasil ini AC Milan berhasil melaju ke babak perempat final Liga Champions. Skuad Rossoneri unggul agregat setelah sebelumnya meraih kemenangan 1-0 saat bermain di San Siro. Di sisi lain ini menjadi kelolosan pertama kali bubuhan Rossoneri sejak 11 tahun yang lalu. Itu terjadi di musim 2011-2012 saat berhadapan dengan Barcelona. Kalau tadi dari hasil pertandingan kita masuk ke sesi konferensi pers menjelang babak 16 besar Europa League nih guys. Ada Xabi Alonso yang gak mau meremehkan calon lawannya yakni Ferencváros. Sedangkan Mikel Arteta optimis kalau Arsenal bisa meraih kemenangan walaupun banyak pemainnya yang mengalami cedera. Bayer Leverkusen berhasil lolos ke babak 16 besar Liga Eropa setelah comeback dramatis melawan AS Monaco. Dengan hasil itu mereka bakal menghadapi Ferencváros di laga nanti. Menjelang laga tersebut, Xabi Alonso nggak mau meremehkan lawannya pada laga nanti. Sebab menurutnya klub asal Hongaria itu merupakan lawan yang lumayan tangguh. Terbukti di fase grup lalu mereka berhasil memuncaki klasemen grup H, mengungguli klub kuat lain seperti AS Monaco dan menyingkirkan Trabzonspor dari Europa League. AS Roma akan bertemu dengan Real Sociedad dalam pertandingan leg pertama babak 16 besar Europa League. Sang pelatih Jose Mourinho mengakui kalau laga nanti akan berjalan cukup berat. Mourinho bilang kalau Real Sociedad merupakan tim yang sangat hebat. Mantan pelatih Inter Milan itu bahkan kesulitan mencari kelemahan dari skuad Suri Urdin. Alasannya Real Sociedad merupakan tim yang sangat terorganisir di Liga Eropa musim ini. Bahkan skuad La Real keluar sebagai juara grup E dan berhasil mengalahkan MU di fase grup. Arsenal harus terancam kehilangan beberapa pemain dalam leg 1 16 besar Liga Eropa. Pemain tersebut mulai dari Kieran Tierney,
Edi Nketiah, dan Leandro Trossard yang gak terlihat dalam sesi latihan. Alasannya para pemain ini menderita cedera dan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Melihat hal itu, Mikel Arteta tetap optimis pasukannya bisa meraih hasil positif pada laga nanti. Selain itu, Arteta juga mewaspadai Sporting CP yang diprediksi bakal merepotkan pada pertandingan nanti. Pelatih asal Spanyol itu bilang kalau skuad putih hijau memiliki para pemain muda yang berbahaya. Di sisi lain, Arsenal sudah bisa diperkuat oleh Gabriel Jesus pada laga besok. Akan tapi Arteta nggak mau buru-buru untuk memainkan Jesus karena fisiknya belum fit 100%. Juventus akan berhadapan dengan Freiburg pada babak 16 besar Europa League. Sang pelatih Massimiliano Allegri optimis kalau skuadnya bisa meraih kemenangan di Allianz Stadium. Dia mengatakan kalau kemenangan di kandang menjadi fondasi penting tim untuk bermain di leg kedua nanti. Di samping itu juga dia memuji Freiburg yang dianggap sebagai salah satu tim kuat di Eropa. Alasannya klub berjuluk Breisgau ini tampil gak terkalahkan di kompetisi Europa League. Hal itu berbanding terbalik dengan Juventus yang kerap tampil angin-anginan. Erik ten Hag tetap mempercayai Bruno Fernandes sebagai kapten Manchester United. Sementara dari kubu calon lawan setan merah yakni Real Betis, ada sang pelatih Manuel Pellegrini yang tetap berkeyakinan kalau skuadnya bisa meraih kemenangan. Manchester United baru saja mengalami hasil buruk setelah dibantai oleh Liverpool dengan 7 gol tanpa balas. Meskipun begitu, Erik ten Hag yakin anak asuhnya bisa bangkit dalam waktu dekat. Hal itu bakal dilakukan oleh skuad asuhannya saat melakoni babak 16 besar Liga Eropa menghadapi Real Betis. Di sisi lain, Ten Hag membela Bruno Fernandes yang banyak mendapat kritik di laga sebelumnya. Alasannya karena performa pemain yang buruk dan dianggap terlalu banyak drama. Akan tapi sang pelatih masih sangat mempercayai Bruno dan tetap memberikannya ban kapten. Manuel Pellegrini memberi komentarnya sebelum menghadapi MU di Old Trafford. Pelatih sosial ini mengaku kalau ini merupakan pertandingan yang sulit untuk timnya. Sebab bermain di Old Trafford bakal menguras mental Real Betis karena harus tetap fokus di sepanjang pertandingan. Namun dia tetap yakin kalau skuad asuhannya bisa bermain maksimal. Bahkan ex Malaga ini yakin kalau skuad Los Verdi Blancos memiliki kesempatan untuk menang. Meski begitu, dia sangat mewaspadai skuad setan merah yang diprediksi tampil Spartan di laga nanti. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Manchester United yang tertarik mendatangkan Adrien Rabiot dari Juventus. Nah, bicara soal setan merah, back sayap mereka yaitu Diogo Dalot selangkah lagi akan memperpanjang kontraknya di Manchester United. Manchester United mulai bergerak aktif mencari gelandang baru di bursa transfer musim panas mendatang. Bersumber dari 90 Min, manajemen Red Devil tengah membidik Adrien Rabiot. Pemain asal Prancis itu menjadi tulang punggung di lini tengah Juventus pada musim ini. Terbukti dia telah mencetak 7 gol dan 2 assist dari 29 pertandingan di berbagai kompetisi. Di sisi lain, peluang MU merekrut Rabiot juga terbuka lebar. Sebab sang pemain tertarik untuk pindah di sisa kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang. Manchester United belum menyerah untuk merekrut wonderkid Ajax Amsterdam yakni Jurriën Timber. Sebelumnya, bek tengah asal Belanda itu sudah menjadi incaran setan merah di musim panas lalu. Namun pemain 21 tahun ini lebih memilih untuk bertahan bersama Ajax Amsterdam. Menurut laporan 90 Min, setan merah sedang membutuhkan sosok Timber untuk mengisi posisi bek tengah. Sebab beberapa pemain bek tengah mereka diisukan bakal angkat koper dari Old Trafford. Kabarnya setan merah telah menyiapkan dana mencapai 40 juta euro untuk bisa merekrut sang pemain. Kontrak Diogo Dalot bersama Manchester United akan berakhir di tahun 2024. Namun setan merah disebut sudah menyiapkan kontrak baru kepada sang pemain. Menurut laporan dari The Sun, proses negosiasi kontrak Dalot berjalan lancar dan sudah memasuki tahap akhir. Setan merah sendiri memprioritaskan untuk memperpanjang kontrak sang pemain. Alasannya pasukan Erik ten Hag itu sedang kekurangan pemain di sektor bek sayap. Berita selanjutnya, Tottenham Hotspur tertarik mendatangkan Emiliano Martinez sebagai penerus Hugo Lloris yang sudah berusia uzur. Ngomong-ngomong soal Tottenham nih, mereka tertarik untuk memulangkan Mauricio Pochettino sebagai pengganti Antonio Conte. Tottenham Hotspur sedang mencari suksesor Hugo Lloris pada musim panas nanti. Alasannya kiper timnas Prancis itu sudah memasuki usia senja yakni 36 tahun. Selain itu, Lloris juga sering menunjukkan performa yang inkonsisten di kompetisi musim ini. Maka dari itu, Tottenham dikabarkan sudah mengincar Emiliano Martinez untuk menjadi penggantinya. Alumni Arsenal ini dianggap menjadi pemain yang cocok untuk menggantikan posisi Lloris. Pasalnya, Martinez memiliki banyak pengalaman dan sudah teruji saat membela timnas Argentina menjuarai Piala Dunia.
Tottenham Hotspur sedang gencar untuk mencari juru taktik anyar untuk musim depan. Pasalnya kontrak Antonio Conte akan berakhir pada akhir musim panas mendatang. Selain kontraknya selesai, Conte juga diisukan ingin kembali ke Italia. Alasannya agar ex-Inter Milan itu lebih mudah mengontrol penyakit yang sedang dialami saat ini. Sebagai informasi, Antonio Conte musim ini nggak terlalu maksimal dalam memimpin skuad The Lily Whites. Juventus tertarik untuk meminang Sergej Milinkovic-Savic dari Lazio untuk menggantikan posisi Adrien Rabiot yang berpeluang hengkang ke MU. Masih dari rumor transfer klub Italia, ada AC Milan yang tertarik mendatangkan Marco Asensio dari Real Madrid. Bianconeri membutuhkan gelandang baru untuk menggantikan posisi Adrien Rabiot. Alasannya bomber asal Prancis itu berpeluang hengkang di musim panas nanti setelah kontraknya berakhir. Salah satu pemain yang masuk incaran ada bomber Lazio yakni Sergej Milinkovic-Savic. Pemain asal Serbia ini tampil konsisten bersama Lazio dalam beberapa musim terakhir. Terbukti di musim ini saja dia telah mencatatkan 33 penampilan di berbagai kompetisi. Namun Juventus harus merogoh kocek kurang lebih 60 juta euro untuk memboyong sang pemain ke kota Turin. Marco Asensio berpeluang hengkang dari Real Madrid setelah kontraknya berakhir di musim panas mendatang. Winger asal Spanyol itu pun diminati oleh beberapa klub elit Eropa. Salah satu yang paling ngebat adalah raksasa Premier League asal kota London yakni Arsenal. Namun peluang The Gunners merekrut Asensio harus menemui kendala yang cukup besar. Sebab mantan pemain Espanyol ini juga diminati oleh AC Milan yang sudah mengincar Asensio sejak musim panas lalu. PS mengabarkan kalau Rossoneri sudah menyiapkan tawaran menarik. Klub Brugge secara resmi telah memecat pelatih kepala mereka yakni Scott Parker. Kabar pemecatan ini diumumkan secara langsung melalui website resmi klub. Klub berjuluk Blauw-Zwart ini memecat sang pelatih setelah bekerja selama 67 hari dengan rincian 2 kemenangan saja. Sebab dia baru saja membawa klub Brugge tersingkir di babak 16 besar Liga Champions kemarin. Terbaru skuad Blauw-Zwart ini diperdaya oleh Benfica dengan agregat telak 7-1. Kyle Walker dikabarkan sedang diinvestigasi oleh pihak kepolisian Cheshire. Menurut laporan The Sun, Walker diduga telah membuat ulah di salah satu bar yang berada di wilayah Winslow. Kejadian ini terjadi setelah pertandingan antara Manchester City kontra Newcastle United. Saat itu dia tertangkap kamera CCTV sedang melakukan perbuatan asusila kepada seorang wanita di bar. Meskipun begitu, manajemen The Citizens gak akan memberikan hukuman kepada sang pemain. Sebab kejadian itu terjadi saat Pep Guardiola memberikan libur kepadanya selama 2 hari. Barcelona dirumorkan sempat mendapat tawaran bantuan VAR oleh wasit Jose Maria Enriquez Negreira. Hal itu terjadi pada tahun 2020 lalu dengan mantan presiden Blaugrana Josep Maria Bartomeu. Menurut laporan dari El Mundo, Negreira sempat melakukan pendekatan dengan Bartomeu. Dia menawarkan bantuan VAR karena di musim sebelumnya Blaugrana kerap dirugikan oleh keputusan wasit. Negreira menambahkan kalau nasib Barcelona akan berbeda seandainya mau menerima tawaran darinya. PSSI dikabarkan mendapat suntikan dana dari FIFA sebesar 86 miliar rupiah. Sementara di kabar penutup nih dari hasil pertandingan Liga 1 ada Persib Bandung dan Persija Jakarta yang kompak menelan kekalahan setelah takluk atas Persik Kediri dan Borneo FC Samarinda. PSSI dikabarkan dapat suntikan dana besar dari Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Kabar kepastian itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir. Mantan Presiden Inter Milan itu mengungkapkan kalau dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan sepak bola. Salah satunya dengan membangun training camp. Dana itu sendiri didapat dari program FIFA Forward yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pesepak bolaan untuk anggota. Program ini sendiri diluncurkan di awal tahun ini. Borneo FC Samarinda kembali melanjutkan tren positif mereka kala menjalani pekan ke-25 BRI Liga 1. Dalam laga itu, skuad Pesut Eta memperdaya Persija Jakarta dengan keunggulan telak 3-1. Skuad asuhan Peter Hiustra berhasil unggul cepat di menit ke-9 lewat Muhammad Syiran. Macan Kemayoran baru bisa menyamakan kedudukan melalui Osvaldo Hai pada menit ke-78. Skuad Pesut Eta nggak membutuhkan waktu lama untuk kembali unggul atas Persija. Sebab di menit ke-80 dan 87 Stefano Lillipali dan Matteo Spato berhasil mengantarkan Borneo meraih 3 poin. Kemenangan ini menjadi kado terindah Borneo FC di ulang tahun mereka yang ke-9. Selain itu, hasil ini juga membuat skuad Pesut Eta merangsek ke peringkat 4 dengan memperoleh 47 poin. Di sisi lain, kegagalan ini membuat peluang Persija untuk juara semakin sulit. Skuad Macan Kemayoran terpaut 11 angka dari PSM Makassar yang berada di puncak klasemen.
Persik Kediri tampil mengejutkan kalah menghadapi Persib Bandung di pekan ke-25 BRI Liga 1. Sebab dalam laga itu skuad Macan Putih menekuk sang tuan rumah dengan 2 gol tanpa balas. Persik Kediri sendiri sudah unggul 1 gol melalui Alhamra Hehanusa di menit ke-35. Meski babak kedua, skuad Macan Putih kembali mencetak gol lewat Muhammad Hanafi di menit ke-89. Tambahan 3 poin ini membuat Persik Kediri berhasil naik ke peringkat 15 dengan perolehan 29 poin. Sementara itu kekalahan ini membuat peluang Persib meraih gelar juara semakin menipis. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Agil Setioko. Kayaknya Indo harus ganti pelatih. Gimana guys, kalian setuju nggak sih kalau kita harus ganti pelatih? Kalaupun kita harus ganti, kira-kira siapa yang cocok? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.